Shalom Bapak Ibu Jemaat terkasih, selamat pagi saya ucapkan. Bertemu lagi kita dalam doa pagi Gereja Mula-Mula Pantai Indah Kapuk. Biarlah sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Dia, kita mau bersekutu dengan Dia. Mari sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kalau kami pada hari ini boleh bangun tidur Tuhan. Apapun kondisi kami percaya ini yang terbaik Tuhan untuk kami jalani. Ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang menyertai, Engkau yang menuntun kami di sepanjang hari ini. Biarlah apa yang terjadi di sepanjang hari ini boleh sesuai seturut rencana dan kehendak-Mu ya Bapa. Biar kami boleh Tuhan menjalani pertobatan kami, sehingga kami boleh lebih Tuhan untuk melekat lagi kepadamu. Ya Bapa, inilah doa kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Jemaat terkasih, mari kita siapkan hati kita teduhkan hati kita mau datang untuk menyembah Tuhan Yesus kita, Raja di atas segala raja. Mari kita angkat satu lagu pujian, Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari lebih sungguh lagi, kita mau siapkan hati kita katakan, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami mau nyembah Engkau Tuhan, kami mau memuji nama-Mu. Engkaulah Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, Engkaulah segalanya bagi hidup kami Tuhan. Di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu.
sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Kau Yesus Tuhan Raja kami, Yesus Tuhan adalah Raja. Kami sembah Kau Raja kami tinggikan, kami muliakan. Raja di atas segala raja, Kau yang berkuasa atas hidup kami. Kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus, sungguh Kau yang mulia, sungguh agung nama-Mu. Segalanya bagi-Mu, pujian kami hanya bagi-Mu Yesus, Tuhan dan Allah kami. Selamanya Kau Tuhan. Terima kasih Yesus. yang Maha Kudus. Bapak Ibu jemaat terkasih, mungkin pada saat ini kita dalam keadaan yang cukup sulit, dalam keadaan yang mempunyai beban cukup berat. Mari kita mau datang kepada Bapa kita. Kita mau ceritakan segala keluh kisah kita. Kita mau sampaikan kepadanya. Mari minta kepada Bapa kita. Saya luangkan waktu untuk Bapak Ibu jemaat terkasih, untuk doa secara khusus, untuk menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan kita, untuk menyampaikan keluh kesah kita juga. Saya persilahkan. Yesus, Engkau sungguh mulia. Kami tahu Tuhan, Engkau yang sanggup memulihkan kami Tuhan, segala keadaan kami Yesus. Biarlah Tuhan, kami mau lebih melekat lagi kepadamu Tuhan, supaya hidup kami boleh dipulihkan. Mari kita angkat lagu satu pujian, Yesus kemuliaan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Yesus kemuliaan-Mu, Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus
Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, Ku menyembahmu. Selamanya ku sembah. Yesus, Ku menyembahmu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom bagi kita semua. Pagi ini kembali kita berjumpa untuk mendengarkan atau merenungkan kebenaran ini bersama-sama di pagi hari ini. Ya, Saudara ya, tidak ada seorang pun memang yang ingin ke neraka. Tapi banyak orang perbuatannya seolah-olah ia ingin ke neraka. Makanya surga itu sebenarnya, masuk surga itu bukan kebetulan, bukan keberuntungan juga. Masuk neraka juga bukan kecelakaan. Semuanya itu karena sebab akibat. Tapi sebelum itu, mari kita tundukkan kepala, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami tahu bahwa hidup kami hanya sekali ini lalu menuju penghakiman. Biarlah di hidup kami yang satu kali ini kami tidak salah memilih jalan. Kami tidak salah melangkah. Oleh sebab itu, kami mau pertolongan Tuhan supaya kami
mengerti bagaimana kami harus hidup, supaya kami tidak hidup dalam dosa. Terima kasih Tuhan, Engkau urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi masuk surga itu bukan kebetulan atau keberuntungan. Dan masuk neraka itu bukan kecelakaan atau tidak sengaja masuk neraka, itu bukan. Ya. Jadi semua itu, baik masuk surga maupun masuk neraka, adalah hasil dari pilihan hidup ini, respon dan jalan hidup yang kita pilih. Jadi bukan kebetulan atau tidak disengaja, bukan. Ya. Matius 7 ayat 13 sampai 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Kan gitu. Nanti dibaca lengkapnya sendiri. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Artinya di dunia ini berlaku hukum tabur tuai, saudara. Jadi kalau seseorang masuk surga itu menuai apa yang sudah dilakukannya, yaitu beriman kepada Tuhan. Ya. Kenapa seseorang masuk neraka? Yaitu adalah tuaiannya. Ketika ia hidup, yang menabur segala macam dosa. Sehingga tuaiannya maut, masuk neraka. Ya. Jadi surga itu bukan suatu tujuan yang diduga-duga gitu ya. Tidak. Sebab tidak ada secara tidak sengaja masuk surga, nggak ada. Mesti sengaja, aku mau Tuhan, aku mau masuk kerajaan surga, aku mau selamat. Itu pilihan, bukan kebetulan gitu, bukan. Ya, itu adalah sebuah buah dari hidup yang beriman. Buahnya kan surga. Saudara. Itu beriman tuh Yohanes 3 ayat 16. Tuhan sendiri yang berjanji, barang siapa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kita percaya. Yang kedua, karena hati yang taat. Matius 7 ayat 21. Bukan orang yang memanggil Tuhan-Tuhan yang masuk kerajaan surga, tapi yang melakukan kehendak Bapakku. Kan begitu ya, yang melakukan, yang taat melakukannya. Matius 7 ayat 14, coba kita baca ya. Matius pasal 7 ayat 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatkannya. Jadi masuk surga itu sulit. Kalau sesuatu yang sulit, Tuhan sendiri yang mengajar bagaimana. Ikutlah aku, pikulah salib, ikutlah aku. Harus pikul salib, saudara. Ya. Jadi bukan karena secara random terjadinya atau acak, tapi semuanya karena respon. Respon kita apa terhadap anugerah yang Tuhan berikan kepada kita? Kalau Tuhan Yesus mati di kayu salib, lalu kita responnya apa? Apa hanya percaya di mulut, ataukah taat melakukannya? Nah, kan begitu, ya. Jadi masuk surga adalah konsekuensi atau karena Tuhan menganugerahkan kasih-Nya dan manusia menyambutnya dengan pertobatan yang benar. Sebab kalau manusia tidak bertobat, maka ia tidak selamat. Ya. Nah, demikian juga masuk neraka, bukan kecelakaan atau tidak sengaja. Ya, semuanya itu karena respon manusia. Ya. Jadi manusia menolak kasih karunia itu bukan tidak sengaja itu. Menunda pertobatan, mengabaikan kebenaran itu bukan tidak sengaja loh, saudara. Jadi manusia jahat itu bukan tidak sengaja. Ya.
kita bayangkan seorang yang naik kereta api deh. Kalau kita mau menuju Bandung, naik keretanya yang menuju ke Surabaya. Apakah seseorang bisa berkata, aku tidak tahu, tidak sengaja? Tidak, bukan? Ia ceroboh, tidak memperhatikan rambu-rambu, jadwal, arahnya kemana, tidak bertanya. Salah sendiri. Jadi jangan bilang, aku tidak sengaja loh masuk neraka. Tidak bisa. Setiap kita punya kewajiban untuk mencari, menemukan Tuhan sendiri. Ya, jadi keselamatan adalah pilihan sadar, bukan hasil daripada suatu kebetulan, bukan dadu yang dilempar kebetulan dapat berapa, bukan, tapi hasil pilihan kita sendiri. Nah, inilah yang harus kita renungkan pagi ini. Kalau saudara semua berkata ingin masuk surga, harus tahu harga yang harus dibayar. Tuhan Yesus yang mengajar, lakukan kehendak Bapamu yang di surga. Jika tidak akan masuk kerajaan surga. Percuma kok semua orang melakukan kegiatan agama itu percuma. Khotbah dan sebagainya itu percuma. Kalau tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Kalau itu hanya sebagai mau tampil. Kan banyak orang yang mau tampil. Banyak orang mau terlihat rohani, padahal tidak rohani. Taunya dari mana? Taunya kalau ada masalah, maka kelihatan aslinya. Seperti rumah yang dibangun di atas pasir. Ketika badai itu datang, kelihatan aslinya. Imannya dibangun di atas pasir, robohlah imannya. Persis sama orang tidak beriman. Nah, jadi dari situ kita akan lihat. Jadi kalau kita bicara surga dan neraka, ingat, itu adalah sebab akibat. Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita, nah sekarang giliran kita. Kita tidak mau bertobat, ya binasa akibatnya. Kan sebab akibat. Kita mau bertobat, cinta Tuhan, ya selamat. Begitu ya, saudara ya. Nah, makanya kita itu jangan mudah percaya dengan setiap ajaran. Harus diperiksa di Alkitab. Kan banyak orang mengatakan banyak jalan menuju Roma. Artinya banyak cara menuju surga. Nah, ini bahaya juga. Orang sudah melakukan apa yang menurut dia benar, ternyata nggak sampai ke surga. Ya, karena untuk sampai ke surga itu kita butuh mempersembahkan seluruh hidup kita. Tidak hitung-hitungan lagi sama Tuhan. Seluruh hidup kita persembahkan untuk Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Roma 12 ayat 1-2 itu dibaca, saudara. Ya. Nah, demikian juga masuk neraka itu bukan tidak sengaja atau kecelakaan. Saudara ingat orang kaya dan Lazarus yang dikisahkan Tuhan Yesus, yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Orang kaya itu, saudara pikir tidak sengaja masuk ke alam maut rohnya? Kan tidak. Selama hidupnya ia tidak peduli dengan sesama, tidak memiliki kasih. Lazarus ada di depan pintunya, ia tidak tolong. Jadi pantas kalau ia masuk ke alam maut, Hades. Sama dengan kita, saudara. Kita sekarang masih hidup, bukan? Kita mau kemana kalau kita mati rohnya? Kan ada jalannya. Mau terima Tuhan Yesus nggak? Mau melakukan kehendaknya nggak? Mau benar-benar hidupnya suci atau nggak? Hatinya suci, pikirannya suci. Ya. Nah, ini pilihan. Makanya hidup ini adalah pilihan. Karena surga bukan kebetulan. Bukan keberuntungan. Yang dapat lotre itu bukan. Neraka juga bukan kecelakaan atau tidak sengaja. Begitu ya, saudara ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau kami diingatkan bahwa kami punya kewajiban atau harus bayar harga untuk bertobat dan melakukan kehendak Bapa di surga.
Terima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan di pagi hari ini. Biarlah Tuhan sendiri yang pakai gerejamu ini Tuhan. GMM Gereja Mula-Mula. Hamba berdoa untuk orang-orang yang terbeban untuk mendukung GMM. Biarlah Tuhan sendiri yang berkati orang-orang ini. Sebab kami semua, kami tahu tanpa pertolongan Tuhan, melalui berbagai cara kami tidak bisa melakukan apa-apa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, pagi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.